kenapa sulit dihindari persepsi publik bahwa memang itu terjadi kriminalisasi ataupun terjadi di target itu? Karena dua hal tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama karena memang prosesnya begitu cepat dibandingkan dengan proses-proses hukum yang lain. Bahkan kalau proses yang lain itu kan bisa ada restoratif justice, itu bisa dilakukan penyelesaian di luar proses hukum, di luar pengadilan misalnya. Tapi itu nampaknya tidak berlaku bagi Habib Bahar, misalnya gitu. Tidak dipertemukan, tidak dimediasi ya persoalannya. Tapi memang langsung cepat sekali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada indikasi datangnya pejabat militer itu mendatangi terus dibilang harus menjalani proses hukum, suruh mendorong untuk menjalaninya. Gitu. Nah ini indikasi-indikasi bahwa memang ada kesulitan menghindari persepsi publik kalau itu memang menjadi target atau menjadi tadi sasaran kriminalisasi, yaitu ulama ataupun para ustadz kita atau para aktivis itu yang kebetulan berbeda pandangan atau mengkritik dengan keras rezim yang sedang berkuasa. Jadi nampaknya di situ. Jadi kalau melihat dua indikasi itu, maka publik sulit dihindari persepsinya ataupun opininya bahwa memang ini ada persoalan politik, bukan persoalan hukum murni, atau bahkan mungkin kalau tadi bilang ada unsur coba pola dikriminalisasi, bukan proses hukum murni. Kalau proses hukum murni kan bisa diambil tahap-tahap yang lain dan mungkin prosesnya tidak secepat itu. Kemudian juga bahkan mungkin bisa dilakukan restorasi justice ataupun mungkin bahkan bisa dimusyawarahkan ataupun dimediasi. Begitu Bung Indra. Ya, tentunya kalau itu memang ada keinginan gitu ya, keinginan baik dari pihak yang memegang kendali kekuasaan gitu ya. Nah, kalau saya mungkin bertanya sedikit berandai-andai kalau seorang secara idealnya gitu ya, secara idealnya seharusnya seperti apa sih seorang atau kelompok atau mereka yang sedang berkuasa, yang sedang memimpin itu menerima atau menghadapi segala macam kritik, masukan gitu ya, atau perbedaan pendapat yang disampaikan oleh pihak-pihak lain gitu ya, baik masyarakat umum dan juga terutama ulama gitu. Seharusnya bagaimana sih orang yang atau kelompok yang berkuasa itu, penguasa itu harusnya bagaimana sikapnya terhadap kritik-kritik atau masukan seperti itu? Harusnya idealnya seperti apa? Iya. Kalau saya bicara kalau seorang pemimpin yang baik ya. Seorang pemimpin yang baik, tentu dia memandang semua warganya itu dalam perspektif positif. Kalaupun ada persoalan, tentu dia ingin menyelesaikan dengan cara yang paling baik. Nah, itu seorang pemimpin. Oleh karenanya, dia semestinya bisa membangun komunikasi secara harmonis kepada masyarakatnya. Apalagi kalau warga negaranya itu salah satunya menjadi tokoh umat. Jadi di dalam masyarakat itu memang ada dua komponen penting kepemimpinan dalam masyarakat itu. Ada yang disebut dengan the real leader, ada yang disebut dengan formal leader. Siapa the real leader dan formal leader? Formal leader itu adalah orang yang secara formal memang dia ditunjuk sebagai pemimpin. Biasanya dia punya SK, dia punya seragam, gitu ya. Dia punya fasilitas dinas dari negara, dia punya kendaraan dinas, punya fasilitas rumah dinas dan seterusnya. Itu biasanya formal leader. Nah, formal leader ini sebenarnya tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak membangun komunikasi yang harmonis dengan the real leader. Jadi ada pemimpin yang real di tengah-tengah masyarakat. Apa ciri-ciri pemimpin yang real di tengah masyarakat? Ciri-cirinya ya dia biasanya sangat bersahaja, hidupnya dekat sekali dengan masyarakatnya, guyup gitu. Bahkan dia banyak menyelesaikan persoalan masyarakatnya dengan kondisi ekonomi yang terbatas, dengan kehidupan yang serba terbatas, tapi masalah selesai gitu. Dan masyarakatnya sangat loyal kepada dia, sangat mendengarkan apa kata dia. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak kaya, tidak pakai sarana dinas, tidak pakai mobil dinas, mobilnya mungkin seadanya saja dan seterusnya. Itulah ciri-ciri pemimpin yang real leader.
Nah, kalau menguji pemimpin ini real leader ataupun formal leader, sederhana. Lepas dua pemimpin itu bikin acara misalnya tablik akbar ataupun pidato umum di tengah-tengah publik, nanti siapa yang lebih dengar itu kelihatan itu, atau siapa yang lebih didatangin publik gitu. Jadi misalnya kalau mau ngecek ini pemimpin real atau pemimpin formal misalnya. Pemimpin formal memang dapat SK, tetapi belum tentu dia di loyalitasnya masyarakat kepada dia belum tentu. Misalnya kalau sekarang pemimpin formal siapa? Kepala negara atau kepala pemerintahan. Lepas di Monas, siapa masyarakat yang mau hadir silakan. Nanti terukur tuh berapa banyak masyarakat yang mau hadir di situ, yang mau ingin mendengarkan dia gitu, yang ingin patuh kepada dia. Bisa diukur itu. Atau nanti kita datangkan pemimpin non formalnya itu, pemimpin yang the real itu, yang betul-betul real pemimpinnya. Siapa yang lebih banyak didengar, siapa yang lebih banyak didatangi. Itu bisa terukur gitu. Jadi disitulah sebenarnya harusnya pemimpin formal itu menyadarinya. Ini saya ingat sekali itu ketika tahun 95 saya lulus dari STPDN dan ingin bertugas dan saya mendatangi salah seorang dosen, dia mengingatkan kepada saya, kalau Anda mau sukses memimpin masyarakat di tengah-tengah publik, jangan merasa menjadi pemimpin formal sudah cukup. Jangan merasa punya SK, ditunjuk sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, jangan merasa punya itu. Tetapi harus bisa membangun komunikasi yang harmonis dengan pemimpin real yang ada di tengah-tengah masyarakat. Siapa pemimpin real itu? Pemimpin yang betul-betul diloyali oleh masyarakat, yaitu apa? Para ulama, para kiai, para pemimpin masyarakat, para tokoh agama. Di situ masyarakat itu lebih mendengar betul dari mereka. Gitu. Jadi kalau pemimpin formal itu bisa memaksa karena ada backing aparat atau backing legalitas formal negara di belakangnya, itu hanya karena formalitas, bukan karena real kepemimpinannya gitu kira-kira. Oleh karenanya kalau mau harmonis semestinya pemimpin formal ini dia harus membangun komunikasi yang harmonis dengan para pemimpin real di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin real itu apa? Pemimpin non formal. Pemimpin yang betul-betul menjadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat yang hidup bersama mereka, yang betul-betul masyarakat itu mendengarkan apa kata mereka. Nah, harusnya terjadi itu, sehingga kalau ada ulama, ya jangan dikriminalisasi, justru didatangi. Maka tadi di awal tadi, pola, adab, atau tradisi mendatangi ulama, itu udah tradisi yang bagus, karena dalam satu hadis juga dijelaskan, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa Allah mencintai seorang penguasa yang mendatangi ulama untuk minta nasihat. Justru sangat dibenci kalau ulama yang mendatangi penguasa. Karena kalau ulama yang mendatangi penguasa masuk ke istana, itu bukan memberi nasihat, biasanya ada urusan yang lain. Kira-kira begitu ya. Jadi ini menurut saya perlu kita dudukkan. Jadi pemimpin formal, para pemimpin negara, pemimpin pemerintahan yang ada sekarang, yang secara formal memimpin, ini harus membangun komunikasi yang harmonis dengan para pemimpin real yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu pemimpin tokoh agama maupun tokoh masyarakat, harus dibangun komunikasi yang harmonis sehingga kekompakan masyarakat itu bisa terwujud. Sehingga apa yang terjadi, social cost itu bisa kuat. Jadi apa istilahnya, modal sosial bagi masyarakat itu bisa tumbuh dengan kuat. Kekompakannya bagus, gotong royongnya bagus, dia mampu mengatasi persoalannya. Dan masyarakat itu punya kekuatan tersendiri. Memang negara punya kekuatan formal untuk bisa memaksa, bisa mengatur, punya aparat, tetapi masyarakat itu punya potensi yang jauh lebih besar karena bisa kekompakan dan kemampuan untuk hidup bersama, menyelesaikan persoalan bersama itu jauh lebih besar yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau masyarakat kompak, negara itu kuat. Tetapi kalau masyarakatnya tidak kompak, apalagi sengaja diadu domba, gitu, nah, itu menjadi melemahkan suatu kekuatan bangsa atau negara. Begitu, Bung Indra. Ya, jadi seharusnya formal leader dan real leader yang ada di masyarakat itu harusnya bisa berjalan beriring ya. Kalau ini kan terlihatnya seperti antara berhadapan-hadapan. Seperti berhadapan-hadapan gitu, seperti matahari kembar berebutan cahaya begitu ya. Kelihatannya seperti itu. Itu bisa disebabkan karena the formal leader tidak memahami posisinya dan tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada, tidak mampu mengelola kepemimpinan masyarakatnya. Kalau dia punya kemampuan itu, pasti dia memanfaatkan potensi yang ada. Jadi kalau ada pemimpin yang real, tentu didatangi oleh dia,
kemudian dibangun komunikasi yang harmonis sehingga apa yang menjadi arahan dari pemimpin formal bisa sejalan gitu dengan pemimpin informal. Jadi tidak terjadi benturan. Justru semestinya pemimpin formal itu mengoptimalkan potensi para pemimpin real yang ada di tengah-tengah masyarakat itu untuk menjadikan pergerakan potensi masyarakat itu betul-betul untuk mendukung kepemimpinan dan juga mendukung program-program yang sudah dijalankan. Nah, itu saya pikir pemimpin formal yang kurang memahami posisi pentingnya sehingga dia mengabaikan potensi masyarakat yang ada dan justru tidak memanfaatkan potensi itu, malah dijadikan berhadapan-hadapan, dianggap sebagai rival atau dianggap sebagai itu keliru besar. Semestinya harus dirangkul, bukan dipukul atau bahkan bukan diadu, harusnya dirangkul, kemudian diajak sama-sama untuk memikirkan nasib negeri ini, membangun negeri ini, membangun kekuatan bersama, justru harus bersatu. Jadi bukan justru diadu atau dikriminalisasi. Ini menurut saya ya mungkin ketidakpahaman pemimpin